Selamat pagi Ibu. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Bu. Dengan Ibu Leli ya? Iya Pak, benar. Bagaimana Bu keluhannya hari ini? Sudah sembuh, kalau sering pusing. Sering pusing. Iya. Oh iya. Terus apa lagi Bu? Pusing lagi sih Pak, sering pusing banget gitu kalau Oh. namanya sih juga bisa kalau misalnya bayinya kayaknya ini deh apa aktif dan beratnya. Oke, kehamilannya baik ya Bu. Iya. Juga ada keluhannya Bu. Oke, saya lihat dulu ya dari laporan atau data Ibu yang saya dapat. Ibu sebenarnya ini kehamilan yang kedua ya Bu. Iya. Tapi udah pernah keguguran juga satu kali abortus ya Bu? Iya. Namanya Bu. Di usia berapa Ibu? 8 minggu. 8 minggu ya. Ibu juga sini keluarnya pusing-pusing. Terus saya lihat juga ini tensinya juga tinggi 140 ya Bu. Iya. Per 90. Terus Ibu kalau kerja gimana Bu? Saya kan kerja di Korea Selatan tuh banyak aktivitasnya berdiri Pak. Oh ya, jadi nggak ada jarang istirahat ya Bu? Iya, istirahatnya pas dari istirahat aja sih Pak. Dari jam 12 sampai jam 1. Baik Bu. Terus kalau makan nih saya dengar nih dari data-data yang kemarin Bu, nggak ada pantang makan ya Bu? Enggak sih Pak. Makannya cuma suka yang gorengan, asin-asin ya. Iya, suka aja makan kayak gitu Pak, kelemahannya Pak. Oke, Dulu baik. juga saya yang pertama suka makan asin-asin gitu, gorengan gitu Pak. Iya Ibu, Ibu. Oke Bu, ini setelah dari laporan atau data yang saya dapat dengan cerita Ibu langsung, sebenarnya ini kehamilan Ibu ini sebenarnya tidak ada keluhan, masih bagus, tapi tensi Ibu yang sudah mengarah ke tinggi 140 ke 90 ya Bu. Nah, kan Ibu juga pernah mengalami yang namanya keguguran. Iya. Berarti kehamilan yang kedua ini ya bukan tidak mungkin ya ada resiko juga ya Bu. Ini kan kehamilan Ibu yang sudah 32 minggu ya Bu, berarti kalau bulan ya 8 bulan. Nah makanya harus dijaga segala macamnya dengan jangan sampai terjadi lagi kejadian yang seperti kemarin. Amin ya Bu. Oke Bu, kalau begitu saya akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan ya Bu. Ya, di mana pendidikan kesehatan ini saya butuhkan waktu pada Ibu sekitar 10 atau 15 menit. Gimana Ibu, apakah ada waktu begitu bersedia? Iya, bersedia Pak. Oke, baik. Untuk tempatnya kita lakukan pendidikan kesehatan di sini aja ya Bu. Iya, di sini aja deh Pak. Oke, baik Bu. Kalau begitu saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Oke, baik Ibu. Dari data yang didapatnya kan tensinya 140/90 dan usia kehamilan Ibu juga sudah 32 minggu ya Bu, atau bulan, jadi mendekati masa kelahiran. Terus Ibu juga memiliki riwayat abortus. Jadi saya ini akan memberikan pendidikan kesehatan gitu ya. Biar nanti saat kehamilan selain menambah pengetahuan Ibu biar kehamilan aman dan lancar, juga menambah pengetahuan Ibu. Jadi materi yang saya pendidikan kesehatan yang berikan ini yaitu tentang preeklamsi. Ibu udah tahu tentang preeklamsi itu? Oke, saya jelaskan ya Bu. Preeklamsi itu Ibu adalah penyakit yang timbul karena kehamilan atau terjadi proses kehamilan. Jadi itu ditandai dengan ya tensi tinggi ya Bu. Udah itu ada odem pada kaki, mana saya kaki Bu. Ya Bu. Terus ada tanda masalah laboratoriumnya, ada protein. Jadi yang dalam tubuh itu tinggi hasil proteinnya. Juga biasanya preeklamsi ini terjadi pada usia kehamilan di atas 20 jam. Dengan itu kan sudah 32 minggu. Berarti ada juga risiko karena tensinya juga tinggi ya. Untuk penyebabnya ya preeklamsi penyebabnya belum ditemukan. Tapi ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang yang terkena preeklamsi ini seperti primi gravida atau kehamilan yang pertama, itu karena bisa terjadi preeklamsi. Kemudian kehamilan lebar, kehamilan anggur, penyakit kencing manis atau diabetes mellitus ya Bu. Kemudian umur
di usia lebih dari 35 tahun atau kurang dari 20 tahun. Ibu kan usianya sudah 28 tahun, masih aman ya Bu. Kemudian dengan faktor kegemukan, terus tekanan darah, riwayat tekanan darah yang sudah tinggi saat hamil, terus kemudian adanya penyakit ginjal dan ada riwayat preeklamsi sebelumnya. Nah, tanda dan gejala preeklamsi ini Bu, ya, preeklamsi ini ada tingkatan itu. Ada preeklamsi, pre-preeklamsi ringan, kemudian ada preeklamsi berat, kemudian ada namanya eklamsia. Jadi untuk preeklamsi ringan itu ya timbulnya ditandai dengan timbulnya hipertensi yang disertai protein urin tadi, hasil urin tadi dalam urin ada protein urinnya tinggi dan adanya edema yang bengkak pada kaki biasanya di hamil ya setelah kehamilan 20 minggu. Kemudian ada juga yang keduanya preeklamsi berat. Preeklamsi berat itu yaitu suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi. Jadi hipertensi itu tensinya lebih dari 160 sistol dan diastolnya 110. Disertai dengan ya tadi protein urin juga tinggi, udah itu ada edema, yaitu kehamilannya yang lebih dari 20 minggu. Sedangkan ada juga tadi gejala sakit kepala disertai di daerah frontal, daerah sini ya Bu, dan nyeri pada daerah epigastrium, sering memutar. Terus yang ketiganya ada eklamsia. Eklamsia itu adalah kelainan akut pada ibu hamil saat hamil tua, persalinan atau masa nifas ditandai dengan ibunya kejang. Nah, bisa kejang. Eklamsia itu udah kejang ya Bu. Pre-eklamsi itu gejala-gejala tapi belum kejang. Nah, ini yang berbahaya saat ibu hamil terjadi eklamsi. Nah, untuk komplikasinya Bu banyak sekali nih, ada namanya placenta, kemudian perdarahan otak, dan itu ada kelainan mata, ada edema paru dan ada nekrosis paru. Untuk pencegahannya Bu, jadi eklamsi ini yang menambah eklamsi, jadi kalau bisa dicegah jangan terjadi. Nah, pencegahannya itu yang pertama itu kan sering makan yang asin ya, jangan makan asin karena makan asin kan mengandung bisa meningkatkan tensi ya Bu. Terus yang namanya istirahat yang cukup, maksudnya ibu kan sering kerja nih, kerjanya kan aktivitasnya katanya nggak ada beda antara aktivitas masih hamil dengan tidak hamil. Nah, jadi aktivitasnya kalau bisa jangan yang berat, kurangi dikit-dikit, jadi istirahat yang cukup juga ya Bu. Terus ibu juga dia dilewati juga jarang kontrol ya Bu. Nah, jadi nggak ada keluhan ya. Jadi kan ibu kan sekarang kan riwayat kehamilannya pernah abortus, terus ini kehamilannya 32 minggu. Jadi dengan kehamilan 32 minggu ini sebenarnya sih 32 minggu yang kontrolnya kalau bisa 1 minggu sekali ke dokter atau ke puskesmas. Tapi karena ibu ada riwayat abortus, ini kan udah 32 minggu ya harus sering kontrol juga untuk mengetahui kondisi kehamilan ibu dan janin juga untuk ibu. Ya, saya berikan contoh, kalau trimester pertama itu biasanya kontrol cuma 1 kali, kemudian trimester kedua sebanyak 1 kali juga, dan trimester ketiga sebanyak 2 kali. Nah, untuk makan dan minum yang diusahakan banyak minum air putih juga Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya ibu bisa baca. Ini kan tentang pengetahuan preeklamsi dengan yang lainnya. Selanjutnya kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau eklamsi itu sudah kejang Bu. Kalau saya itu udah masuk kategori yang mana ya Pak? Ibu baru tensi 120 baru ringan ya Bu. Terima kasih banyak ya Pak.
Rapor yang diberikan kepada saya. Iya ibu, sama-sama ibu. Jadi ibu harus jaga kesehatan sehingga yang namanya kehamilannya aman sampai akhir nanti ya bu. Iya. Karena memiliki riwayat abortus sama tekanan darah tinggi serta aktivitas yang berat dengan makan yang kurang teratur. Saya kurang minta makan. Ya, nanti bu. Sama gorengan ini. Iya ibu. Nah, nanti kan minggu depan ibu kontrol lagi kan? Iya. Oke, jadi minggu depan kita coba kontrol lagi, nanti cerita lagi. Baik ibu, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.